Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Karena banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sekiranya engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Salawat bertangkaikan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dialah nabi yang rela mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya pun beliau rela korbankan demi ketegaannya kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah yang insyaallah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni langkah-langkah menuju takwa. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menutup ayatnya dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menggapai derajat takwa tersebut ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kata para ulama, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah muahadah, atau selalu mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 17 rakaat sehari semalam, kita selalu berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang kita tempati menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang kita mintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu mengingat perjanjian kita ini, hadirin sekalian. Banyak kita lihat masyarakat di Indonesia pada umumnya saat ini masih banyak yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang mempercayai hal-hal yang dikeramatkan dalam suatu masyarakat. Masih banyak yang menyembah pohon, batu dan lain sebagainya. Padahal itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya terhapuslah semua amalmu dan tentulah
kamu termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita selalu mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita mendapat derajat takwa adalah dengan selalu muraqabah atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Apa saja yang kita lakukan, sejatinya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Karena apa, hadirin sekalian? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala isinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang terjadi di langit dan di bumi. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin." Yang melihat engkau saat engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, dimanapun kita, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Baik itu ada orang yang melihat kita maupun tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, yakin dan percaya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Kemudian langkah yang ketiga yang dapat kita lakukan agar mendapat derajat takwa hadirin sekalian adalah dengan muhasabah atau mengintrospeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas pada ayat tersebut. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menutupnya, "Innallaha khabirum bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita perbuat. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika ada seorang yang bertanya kepada seorang yang bijak. Ia bertanya, lebih baik mana? Seorang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, sombong, sok suci, angkuh dan lain sebagainya, daripada seorang yang tak pernah ibadah tetapi akhlaknya kepada sesama sangat luar biasa, rendah hati, memuliakan sesamanya dan lain sebagainya. Maka seorang bijak ini mengatakan kedua-duanya baik, karena seorang ahli ibadah suatu saat akan diberikan hidayah sehingga ia sadar akan akhlaknya tersebut, sehingga ia memperbaiki akhlaknya. Dan seorang yang tak pernah ibadah tersebut akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik seiring dengan baiknya akhlaknya kepada sesama manusia. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah yang tidak baik? Maka orang bijak ini mengatakan, orang yang tidak baik adalah orang yang senantiasa menilai diri orang lain tanpa menilai dirinya sendiri. Orang yang senantiasa mengintrospeksi diri orang lain tanpa mengintrospeksi dirinya sendiri. Maka mari kita senantiasa mengoreksi diri kita. Mari kita senantiasa menilai diri kita. Jangan sampai kita sibuk mengoreksi diri orang lain sementara diri kita jauh dari kata baik. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin sekalian, adalah menghukum diri kita apabila kita melakukan kesalahan. Mari kita selalu menghukum diri kita apabila kita melakukan kesalahan, hadirin sekalian. Jangan sampai kesalahan yang terjadi di hari ini terjadi pula di hari esok, dan jangan pula
kesalahan hari ini lebih besar daripada kesalahan di hari kemarin, maka disinilah pentingnya kita menghukum diri kita. Ada sebuah kisah dari Sayyidina Umar. Pada suatu hari ia sedang bekerja di kebunnya, dan pada saat tiba waktu asar, ia bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat asar. Nah, alangkah terkejutnya ia pada saat ia datang ke masjid. Ternyata orang-orang telah selesai melaksanakan sholat asar. Maka saat itu ia sangat menyesal. Maka pada saat ia selesai melaksanakan sholat asar, apa yang dilakukan Umar, hadirin sekalian? Umar kemudian menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kebunku telah melalaikan aku dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai hukuman bagi diriku sendiri," kata Umar radhiyallahu an, "aku akan menginfakkan semua kebunku itu kepada kaum muslimin." Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah dengan bermujahadah atau bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan dunia, dalam mengerjakan urusan dunia, tentu kita bersungguh-sungguh, dan spirit itu harus kita datangkan dalam beribadah. Bahkan kalau bisa, spirit kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus lebih besar daripada kita bekerja di dunia ini. Karena apa, hadirin sekalian? Akhirat adalah selamanya dan dunia itu adalah sementara. Maka mari kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai, hadirin sekalian, kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Ketika datang rasa malas, capek dan lain sebagainya, rasa bosan dalam diri kita, mari kita lawan tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mengharap pahala darinya. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita menekankan kelima hal tadi dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu mengintrospeksi diri kita, kita selalu menghukum diri kita apabila melakukan sebuah kesalahan, dan apabila kita selalu bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, maka yakin dan percaya, hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini, begitu juga di luar bulan Ramadan nanti, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keluar dari bulan Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Segala yang benarnya itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah atau ada yang keliru, itu berasal dari saya pribadi dan mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku.